ini memang tidak akan selamanya indah. Yang namanya hidup pasti ada halangan, ada rintangan. Mau sehebat apapun kita mencoba untuk mencapai jalan yang terbaik, rute yang terbaik, kecepatan yang terbaik, yang namanya halangan itu kan nggak ada yang tahu. Tapi setidaknya ya kita ini tidak terus melakukan kesalahan yang sama dari tahun ke tahun. Kita ada di tahun yang baru. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, maka mari kita ikuti arahan dari firman Tuhan. Kalau kita ngikuti arahan dari firman Tuhan, kita ini semua orang percaya sama Tuhan. Untuk apa ada Alkitab? Supaya hidup kita ini ngikutin Alkitab, ngikuti firman Tuhan. Kalau kita ngikuti firman Tuhan, maka hidup ini pasti aman dan sentosa. Masalah ada? Tetap ada. Tetap ada masalah, tapi bersama Tuhan, di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami sesuatu yang berbeda. Nah, Tuhan itu udah kasih saudara kita clue-nya di dalam Alkitab. Saya minum dulu, maaf ya. Lebih enak lagi nih kalau es jeruk. Tapi karena yang ada air hangat, puji Tuhan ya. Alkitab memberikan kita jalan bagaimana arahan supaya hidup ini enak, supaya hidup ini indah, supaya kita ini tidak banyak, jangan cari-cari masalah gitu. Kita ini hidup lurus aja banyak masalah, apalagi hidup bengkok-bengkok dan cari masalah. Kita baca dulu yuk firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-10 mulai. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kita baca bersama. Siapa yang pengen melihat hari-hari yang baik dalam hidupnya? Kita semua pengen ya lihat hari-hari yang baik dalam hidup kita ya. Baca bersama. Alkitab memberi jalan keluar kalau kita pengen hari-hari baik, hidup dalam damai dan berkat Tuhan. Ayat 10 baca bersama. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang pertama saudara, kalau saudara mau melihat tahun 2026 ini penuh dengan kebaikan Tuhan, maka yang pertama, jaga mulut. Jamu. Jaga mulut. Bilang kanan kirimu, jamu. Ya. Maka kita harus menjaga mulut ini saudara. Siapa yang mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan suka menipu. Ya, untuk apa sih kita bohong? Ya, untuk apa sih kita ini menceritakan sesuatu yang tidak benar, ya, yang fitnah, yang kita belum tahu kebenarannya, lalu kita itu menceritakan sehingga kita ini menjadi penyebab kadang-kadang dalam keluarga tuh ya, ipar beripar, saudara bersaudara, ya. Kita berusaha menjaga mulut kita karena Alkitab berkata hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, menggemakan itu artinya apa saudara? Kalau kita ini selalu ngomong yang buruk, belum apa-apa, aduh sial aku. Ya, banyak tuh kadang-kadang ya ketemu orang itu auranya negatif saudara. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu orang? Ya, saya dulu ada saudara satu teman kalau ketemu itu nggak pernah sukacita. Ketemu gimana kabar? Ya begini nih lah. Aduh ya, sakit kepala, banyak masalah. Saudara kalau ketemu orang begini tuh kira-kira senang apa? Ya, kita yang tadinya mau sukacita juga nggak jadi sukacita lihat orang begini kan? Jadi aura negatifnya itu ada, jadi kita ini tersedot gitu ya. Makanya saya juga sekarang nggak mau sembarang-sembarang ketemu orang, karena ada orang yang menambah sesuatu yang positif, tapi ada orang itu menyedot sesuatu yang positif dari kita yang dia kasih kita negatif. Ketemu orang, gimana kabar bu? Ya begitulah bu. Nah ini anak saya, suami saya. Mumet nggak? Ya pasti dia tuh pakai koyok di sini tuh banyak ini koyok ditempel di sini koyok. Kenapa? Dari omongan saudara. Percaya nggak? Ya perkataan kita itu akan mengubah hidup kita loh. Amin. Kalau saudara tiap hari mengeluh, ya ketemu orang itu ya yang positif aja. Kalau gimana kabarnya? Saya dengar ada masalah, biasalah ya namanya juga masalah.
Namanya juga hidup, pasti banyak masalah. Kalau banyak cucian itu laundry. Ya nggak saudara? Ya kalau banyak makanan itu nasi padang. Ya namanya juga hidup, banyak masalah. Tapi jangan mengeluh saudara. Dikit-dikit mengeluh istri-istri. Kalau kau tuh suka mengeluh, suamimu juga males. Amin bapak-bapak. Wih. Yang ngomong amin bapak-bapak loh, ini bukan saya. Ya bapak-bapak juga malas sekali kalau ketemu istri yang mengeluh terus ya. Apa-apa tuh mengeluh, apa-apa tuh mengeluh. Malas gitu saudara. Bangsa Israel itu mereka harusnya menempuh perjalanan itu hanya beberapa hari, tapi jadi 40 tahun gara-gara mulut. Mengeluh terus, dikasih nggak makan daging, marah-marah nggak makan daging. Kita ini penting apa ini, kita dibawa ke sini nggak makan daging, penting kita itu balik saja ke Mesir, biarin jadi budak, yang penting kita di sana makan daging enak. Ini dikasih burung puyuh makan daging, marah-marah lagi. Tiap hari cuma makan burung puyuh. Saudara, perjalanannya harusnya cuma beberapa hari, jadi 40 tahun. Jangan sampai proses hidupmu itu harusnya cuma berapa hari selesai, tapi jadi lama gara-gara mulut. Belajar perkataan yang pasti. Ya, kamu punya utang nggak? Iya masih punya utang sih 4 tahun lagi, tapi saya imani 1 tahun selesai. Amin. Nek bisa nggak usah punya utang. Amin. Ini berarti banyak yang punya utang nih. Aminnya kenceng. Langsung amin gitu semua ya. Jadi kita belajar ya, karena ucapan itu adalah doa. Ya, kalau ngucapin anak tuh yang baik aja saudara. Ya, iya luar biasa kok anak saya. Namanya juga anak, ada masalah, ada sibuk, tapi percaya Tuhan tuh turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Amin. Ya, saya kemarin ketemu orang waktu kita ada di Belanda kemarin. Lalu ibu itu bilang, ada temannya datang. Dia bilang, ini loh bu, teman saya yang saya cerita kena cancer itu, sakit kanker. Terus temannya bilang gini, kamu jangan ngomong-ngomong saya kena kanker, saya itu udah disembuhkan Tuhan loh. Ya, saya itu udah ngalami mujizat, dan saya percaya saya sudah sembuh. Ya, dan Tuhan sudah bekerja. Itu bagus saudara. Ya, jangan orang cuma sakit kepala udah kayak kena kanker. Banyak juga kan yang pasang muka sedih, yang ditanya kenapa lu sakit kepala. Malah saudara, istri, kalau kau jadi istri model begini, suamimu tuh nggak betah. Ya, bapak-bapak juga jangan suka mengeluh di rumah, karena ada juga bapak-bapak yang mulutnya kayak ibu-ibu, tapi di sini nggak ada. Amin. Insya Allah. Ya, belajarlah bapak-bapak, jangan juga mengeluh terus. Ya, tiap hari mulutnya di rumah itu dulu tetangga saya ada begitu, bapaknya itu tiap hari anaknya itu dikata-katain, tapi berhasil juga sih. Yang satu berhasil sukses, yang satu gila. Satu berhasil, satu gila, karena nggak kuat mentalnya. Tiap hari dengerin bapaknya itu ngoceh terus saudara. Kita belajar saudara. Firman Tuhan berkata hari ini, siapa yang mau mencintai hidup, mau umur panjang, melihat hari-hari yang baik, dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan suka bikin berita-berita yang belum pasti. Terus kita udah cerita ke orang, padahal itu nggak benar, kita ceritain. Ya, kalau benar, ya itu bukan menipu, benar memang keadaannya seperti itu. Tapi kalau nggak benar, jangan saudara. Ya, kita belajar hari-hari ini. Karena apa? Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Menggema, kata-kata kita itu seperti apa? Kita kalau pergi ke gua, kita masuk dalam gua, kita teriak tuh. Kalau saudara teriak berkat, yang balik menggemanya apa? Berkat, 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 berkat. Yang kita dapat dengar juga berkat. Tapi kalau saudara teriak kutuk, yang saudara balik dengar apa? Kutuk, kutuk, kutuk. Nggak mungkin saudara teriak berkat terus dia balas kutuk, kutuk. Ada setan pasti situ. Ya, itu yang Alkitab maksud. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan itu seperti doa. Walaupun kau bangun sakit pagi hari, katakan, Tuhan aku percaya aku sehat, tubuhku baik, jiwaku sehat, pikiranku baik, aku belajar untuk melepas semua kepahitan, semua amarah dalam nama Yesus. Kita harus berkatakan sendiri loh. Tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan saudara kecuali saudara sendiri dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, makanya jangan berharap sama orang lain. Kita berharap sama Tuhan dengan perkataan kita, dengan iman kita. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Makanya kita harus jaga hati. Hati itu nggak boleh ada yang kotor. Kalau orang itu mulutnya kotor, itu pasti hatinya kotor saudara. Coba perhatikan. Ya, orang itu kalau suka menggerutu, bersungut-sungut, itu hatinya itu pasti banyak hal yang kotor.
Banyak penyakit hati, iri hati, sakit hati, benci, dengki, itu semua ada. Mari tahun 2026 ini kita belajar, saudara. Tuhan, aku mau menjaga hatiku bersih. Kalau hati kita bersih, maka mulut kita juga bersih. Ya, karena itu nggak bisa dibohongi, saudara. Ya, nggak mungkin ada orang ngomong itu kan cuma di mulut saya aja. Apa yang keluar dari mulut, meluap dari hati. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita bersih. Yang kedua, ayat yang ke-11 berkata begini, kalau engkau mau melihat segala yang baik hari-hari ini, dikatakan ayat yang ke-11, baca sama-sama, ia harus menjauhi apa? Yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lakukan yang baik dan jauhi yang jahat. Jangan lakukan yang jahat, jauhi yang baik. Kebanyakan orang terbalik. Mari kita berusaha melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat, saudara. Ya, sekalipun keadaan itu rasanya aduh nggak enak, tapi kita belajar. Tuhan melihat kebenaran dalam batin manusia. Kalau kita ini batinnya itu benar, saudara, maka Tuhan itu ya memberkati kita. Tapi kalau hati kita ini, batin kita banyak yang kotor. Ya, saya pernah cerita, saudara, tetangga saya itu sudah di Jakarta. Saya tanam pohon, ya. Daunnya satu jatuh ke halamannya dia. Pagi-pagi dia nyapu. Harusnya kan dibuang ke sampah tuh, dia buang di halaman rumah saya. 2 biji daun. Dia ambil di tempat sampah, gini dia datang ke depan rumah saya. Hello, please. Saya lihat dari luar, dari dalam gini, kasihan orang itu ya. Kasihan sekali lah. Kan seharusnya kamu tidak usah berbuat begitu, Tuhan menilai kebaikanmu tuh. Daripada cuma 2 biji daun terbang ke rumahnya, di depannya dia itu tempat sampah besar sekali, dan yang angkat juga bukan dia, kan ada orang perumahannya yang angkat sampah, dia buang ke situ, kan tukang sampah angkat, nggak terima dia, ini sampahnya rumah sebelah, jadi dia ambil, dia buang ke depan rumah saya. Puji Tuhan. Tapi orang kayak begitu, hati-hati loh, saudara. Hidup kita diberkati atau tidak, itu tergantung dari kebenaran dalam batin kita. Jangan berbuat yang jahat, tapi berusaha lakukan yang baik. Berusaha, walaupun ya kita kadang-kadang rugi melakukan kebaikan, tapi ya nggak apa-apa, lakukan saja. Saya cerita, saya bangun rumah di Jakarta. Tetangga saya sebelah yang sini, ini yang lain lagi, ini yang waktu kita pindah rumah baru. Garasi rumahnya itu sudah bocor-bocor, sudah tidak terawat lah, udah tua banget, memang sudah rusak. Saya bilang sama tukang saya, Mas hati-hati jangan sampai ganggu rumahnya orang. Oh iya Bu, saya tahu. Jadi tukang saya itu pasang plastik tebel. Ya, di Jakarta juga kalau harus renov harus seperti itu. Dipantau dari perumahan, pasang plastik tebal supaya puing-puing kita nggak jatuh ke tetangga sebelah. Ya, waktu sudah separuh bangun, orang sebelah rumah itu datangi tukang saya. Itu garasi saya bocor-bocor karena kamu loh yang rusakin. Padahal memang udah bocor. Dari saya datang, saya lihat udah bocor. Sampai saya bilang sama suami saya, itu garasi masa nggak diperbaiki-perbaiki, udah tua begitu, udah bocor, nggak cocok sama rumahnya gitu. Tapi ya udah, tukang saya bilang, memang itu sudah rusak Pak. Enggak kayak begitu. Itu kamu yang rusakin. Terus tukang saya bilang, ya udah terus maunya gimana? Nanti saya bilang ke ibu, gini aja, nanti saya beli bahannya, kamu perbaiki ya, tapi saya nggak mau bayar ongkosnya. Suruh tuan rumahmu yang bayar, karena kamu yang rusakin. Tukang saya bilang, Bu, orang sebelah rumah minta garasinya dibenerin. Jadi dia mau beli bahan, tapi ibu yang bayar ongkos tukang saya. Saya dengar gitu, nggak apa-apa Mas, ya udah kamu bikin aja, bangun aja, nanti saya bayar kamu, hitung aja berapa hari, oke kan? Kurang baik apa saya coba? Nggak usah cari ribut, oke. Giliran udah dibangun, dia WA bapak sebelah rumah, Pak, saya udah mau benerin, tolong dibeli bahan-bahannya ini besinya sekian, sengnya gini. Dia balas, beli dulu pakai uangmu, saya ini masih di luar kota. Tukang saya bilang, saya nggak punya uang, minta sama ibumu, tuan rumahmu. Tukang saya bilang, Bu, saya mau perbaiki sebelah, tapi dia katanya masih di luar kota, nggak bisa kasih uang, ibu suruh beliin dulu bahan-bahannya. Ya udah, berapa? Saya transfer saudara ke tukang saya ini, dibelilah di bahan bangunan, notan-notannya dikasih saya. Itu lumayan untuk garasi di Jakarta, saudara, jutaan saya bayar. Udah selesai, udah berapa minggu selesai, Mas tolong diminta itu duitnya, yang itu ongkos ya, untuk itu beli bahan kemarin, ongkosnya kan saya yang bayar. Diminta lah saudara, Pak udah jadi, ini ongkos bahan-bahan kemarin sekian, ini nota-notanya, saya pinjam uangnya ibu,
Ya kan ibumu yang rusakin, ya dia dong yang ganti semuanya. Saya nggak mau ganti. Haleluya kan saudara. Tukang saya bilang begini, Bu, itu orang aneh banget ya, Bu. Kenapa bisa, Bu? Nggak usah ribut, nggak apa-apa Mas, itu berkat buat saya. Nggak apa-apa, nggak usah minta ganti. Saya nggak jadi miskin juga kok, biarin, nggak apa-apa. Saya WA dia, Pak, nggak apa-apa. Kalau Bapak nggak mau ganti, saya sudah bayar ke tukang, Pak. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Amin, saudara. Yang waras harus, ya kita ini waras-waras aja lah, ngalang-ngalang aja lah, biarin orang mau gimana ya udahlah, ya. Karena memang di sekeliling kita tuh ya banyak orang stres. Memang stres, ya saya yakin dia kalau nggak stres nggak mungkin gitu toh. Pasti stres itu. Kita nggak tahu tekanan apa yang lagi dia alami. Ya udah biarin aja, ya. Mari kita tetap berusaha melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat sebisa mungkin. Ya, jangan ada kepahitan, tidak mengampuni, lalu akhirnya kita nih nggak bisa tidur karena mikirin, karena itu berpengaruh loh. Tuhan bilang kalau kau mau melihat hari-hari di hidupmu baik, tahun 2026 menjadi tahun penuh berkat dan rahmat. Nggak bisa dipungkiri. Yang pertama tadi jaga mulut, yang kedua lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Ya, jangan terbalik. Ya, sama ipar berantem, sama mertua berantem, sama tetangga berantem. Saudara punya satu musuh itu kebanyakan loh. Punya 1000 teman itu kurang. Kita berusaha, ya, kita menjadi orang yang terus melakukan kebaikan, dan dikatakan dan engkau harus mencari pendamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita punya musuh, berusaha untuk berdamai. Berdamai artinya nggak bermusuhan. Tapi bergaul nggak usah. Berdamai aja, yang penting kita nggak marah, kita nggak kepahitan gitulah. Kan ada orang-orang yang berkata gini, ya saya nggak mau lagi Bu berteman sama dia. Ya kamu bergaul, ya kita sama orang itu juga harus batasi diri saudara. Karena memang sekarang banyak orang aneh. Ya orang aneh itu banyak. Kita kasih perhatian, dia aneh, kita nggak kasih perhatian juga dia aneh. Karena memang ternyata tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ada yang butuh tumbal, contoh Nyi Roro Kidul. Iya Pak, dia nggak butuh perhatian, dia butuhnya tumbal. Dan seringkali dia memang mencari tumbal. Ya, kita dijadikan tumbal kesalahan, kita dijadikan tumbal fitnahan, kita dijadikan tumbal buat keamanan dirinya dia. Ya makanya tidak semua orang harus kita itu bergaul. Dalam kata bergaul ini dekat lah, hubungan dekat. Tapi untuk berdamai harus. Ya, saya nggak suka orang itu, tapi jangan bermusuhan, berdamai aja. Tapi bergaul enggak. Kalau untuk soal bergaul kita harus pilih-pilih. Ya, karena kita juga nggak mau sakit jiwa, amin. Apalagi kayak saya sekarang saudara, ngadepi jemaat. Ada orang balas WA sekali, shalom Bu Devi, saya balas shalom. Bu saya itu gini-gini, saya balas oh iya, yang penting gini-gini, berdoa. Ya 1 jam kemudian shalom Bu, lagi apa? Saya balas lagi masak. Oh iya Ibu lagi masak ya. Nanti 1 jam lagi, Bu gimana? Nanti sore Ibu lagi ngapain? Lama-lama saya bilang agak sakit jiwa ini orang ya. Orang itu sewajarnya aja saudara. Ya begitu saya nggak balas, udah mulai muncul lagi kata-kata di situ. Kok nggak balas-balas WA saya? Sombong ya. Begini. Dia pikir hidup bumi ini berputar hanya untuk membalas WA-nya dia. Nah orang-orang kayak begini saudara, kalau kita kasih kesempatan, orang begini kan akan merusak mental kita juga. Nanti kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba nggak apa-apa. Jangan musuh, tapi jangan juga bergaul sama orang-orang yang begini. Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Kita berteman sama orang buruk, kita bisa jadi buruk. Makanya harus batasi. Tapi tidak boleh bermusuhan. Karena kan ada orang sama ipar saya. Kemarin saya ketemu orang tersinggung sama omongannya. Saya tersinggung loh Bu sama omongannya dia. Saya bilang gini, Bu, kita nggak bisa mengontrol omongannya orang, tapi kita bisa mengontrol hati kita. Sesakit apapun omongan orang, kalau kita bisa mengontrol hati kita, kita kan bisa tetap damai. Ya, nggak usah terpengaruh. Oh enggak, saya tersinggung sama orang, seumur hidup nggak akan saya maafkan. Waduh, selamat masuk neraka ya Bu ya. Ya kita mau ngomong apa lagi? Nggak boleh begitu, Tuhan Yesus saja ajarkan. Ya, jangan membenci, ini loh yang saya maksud. Kita tidak harus bergaul, tapi setidaknya jangan membenci. Ya, kita akan berhadapan dengan orang saudara.
Kita ketemu dengan, ya di rumah aja satu keluarga kita ada berapa orang. Ya kita bisa disakiti anak, bisa disakiti suami, bisa disakiti istri, bisa disakiti mantu. Tapi engkau tidak bisa mengontrol perbuatan orang lain terhadapmu seperti apa. Tapi kita bisa mengontrol sikap hati kita. Doakan, habis itu sudah. Ya tadi mungkin marah, tapi setelah itu kalau mau tidur malam itu loh, Tuhan, Daud berkata, di tempat pembaringanku setiap malam aku menguji hati dan batinku. Kalau sekiranya ada yang tidak berkenan pada Tuhan, maka aku melepaskan itu sebelum kita tidur malam. Pemberesan, ya jangan ada yang buruk, jangan ada yang pahit. Carilah perdamaian. Kalau perdamaian itu bergantung pada kita, berusahalah untuk mendapatkannya. Ya, harus hidup damai. Kenapa kita harus berdamai? Itu untuk kebaikan kita juga. Saya pernah kepahitan sama orang, saudara, dan itu orang Kristen, hamba Tuhan. Ya, tapi Tuhan suruh saya mengampuni, tapi saya nggak bisa mengampuni dia. Saya bilang, Tuhan, saya lebih gampang ngampuni ya orang yang bukan Kristen, karena memang dia nggak tahu kebenaran. Kita bisa berdoa, Tuhan ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau berdoa buat orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, dia udah tahu. Ya, jadi kita harus berdoa, Tuhan ampuni dia karena dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia pura-pura tidak tahu. Saya berat, saudara, untuk melepaskan pengampunan. Sampai akhirnya saya dapat penglihatan. Saya dibawa Tuhan ketika saya berdoa. Tuhan bilang, nggak bisa, kamu harus lepaskan pengampunan sama orang ini. Saya bilang, saya nggak bisa, Tuhan. Orang ini jahat sekali. Dia fitnah saya, dia fitnah suami saya. Dia tutup pelayanan kami di Jakarta semua, di cancel gereja-gereja karena dia memfitnah kami. Bayangkan suami saya difitnah curi keyboard di gereja. Ya, model suami saya model begini dituduh curi keyboard. Ya, nggak ada fitnahan yang lain gitu, saudara. Ya, curi ayam kek, curi keyboard. Ya, kami dipermalukan, saudara. Disampaikan ke atas pemimpin sampai jadwal saya semua di cancel. Tuhan suruh saya ampuni dia. Saya bilang, Tuhan, dia itu hamba Tuhan. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu tuh fitnah. Suami saya nggak pernah melakukan hal-hal yang begitu. Tapi Tuhan bilang, nggak ada jalan lain. Kamu harus mengampuni. Karena aku nggak bisa berkati kamu kalau kamu nggak mengampuni. Berat, saudara. Akhirnya saya masuk di kamar, saya berdoa, saya nangis di situ. Tuhan, saya nggak bisa, Tuhan. Tapi Tuhan suruh harus mengampuni. Melakukan kehendak Tuhan itu nggak mudah, saudara. Menjadi orang Kristen bukan cuma sekedar baca Alkitab, tapi kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan. Karena ketika Yesus datang, dengar baik-baik, dia nggak cari orang yang rajin datang ke gereja. Tuhan nggak akan tanya, kamu rajin datang ke gereja tiap hari Minggu, tiap ada KKR kamu datang, nggak. Yang Tuhan akan cari nanti bukan orang rajin pelayanan juga. Jadi jangan bangga kalau kita tiap hari Minggu ada di sini main musik, main ini, khotbah di sini. Jangan bangga. Para pemain musik, singers, WL. Kalau Tuhan datang, yang dia akan cari adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Walaupun kita pelayanan, kalau kita nggak menjadi pelaku firman Tuhan, ya kita nggak masuk hitungan. Walaupun kita hamba Tuhan, kalau kita nggak jadi pelaku firman, ya Tuhan juga nggak cari kita. Makanya Yesus berkata, waktu dia datang nanti banyak orang akan ngaku-ngaku. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Tapi marilah kepadaku, hai kamu semua yang melakukan apa? Firmanku, yang melakukan kehendak Bapa. Apa goal dari kekristenan? Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Alkitab bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dipraktekkan. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang yang bangga, saya ini sehari baca 5 pasal loh, Bu. Saya bilang, Bu, bukan soal berapa pasal yang kau baca tiap hari. 5 pasal yang kau baca, ada nggak satu ayatnya yang kau lakukan di situ? Kadang orang cuma bangga-banggaan, saya sehari baca 5 pasal loh. Kayaknya baca sehari 5 pasal puyeng kepala ya. Saudara coba praktekin, baca 1 ayat saja nih. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terus kita baca 1 ayat itu, Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terus kita berusaha nih. Ada orang tiba-tiba bikin kita jengkel, terima kasih Tuhan, bersyukur. Sulit nggak? Ini baru 1 ayat ini. Ya. Jangan cuma gagah-gagahan baca 5 pasal.
Padahal satu ayat pun tidak ada yang dilakukan. Kita belajar, saudara. Baca satu ayat aja satu hari, tapi kau lakukan. Daripada baca 5 pasal, tapi nggak ada yang dilakukan. Waktu Tuhan suruh saya lakukan, Tuhan bilang, ampuni orang yang berbuat jahat kepada kamu, doakan orang itu. Saya bilang, nggak bisa Tuhan, saya doakan orang ini jahat Tuhan. Nuduh suami saya pencuri keyboard, tutup semua pintu pelayanan kami. Apa yang harus saya buat? Tapi Tuhan bilang, nggak bisa, kamu harus lepaskan pengampunan. Kalau tidak, aku nggak bisa berkati hidupmu. Ada penghalang berkat. Akhirnya saya mulai berdoa, saya dapat penglihatan, saudara, satu pintu terowongan, dan terowongan itu bentuknya badan saya, dan sekelilingnya itu hanya ada lebih beberapa senti aja, tapi di ujungnya itu ada sinar kemuliaan. Lalu Tuhan tuh bilang, kamu harus lewati terowongan ini, karena sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan dan sedikit orang yang mau melaluinya, tapi lebarlah jalan yang menuju pada kebinasaan dan banyak orang yang memilih melalui jalan itu. Menjadi pelaku firman Tuhan, pengikut Kristus itu tidak enak. Kita seperti jalan di terowongan sempit, yaitu bentuk badan kita. Tapi kalau kita mau melakukan, saudara, engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Akhirnya saya jalan, saudara. Jalan di terowongan itu nggak boleh lihat kanan kiri, nggak boleh, harus lurus pandangan itu ke depan, kepala nggak boleh goyang sedikit. Kalau goyang, kejepit nih saya mati. Jadi jalan itu lurus terus sampai di ujung saya lihat kemuliaan. Dan ternyata Tuhan buktikan. Setelah saya melakukan firman Tuhan, Tuhan mulai angkat pelayanan saya. Tuhan mulai bukakan pintu-pintu pelayanan lewat YouTube, lewat ini. Nggak usah takut orang tutup pintu jalanmu. Sebab satu orang tutup pintumu, Tuhan sanggup membuka 1000 pintu yang lain yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Amin, saudara. Ini menggambarkan pengenalan Bartimeus akan Tuhan Yesus melebihi rata-rata orang. Orang mungkin cuma panggil dia Tuhan atau Yesus dari Nazaret, tapi Bartimeus mengucapkan Yesus anak Daud. Apa arti dari itu ucapan Yesus anak Daud? Bartimeus sangat tahu untuk mengucapkan Yesus anak Daud itu resikonya besar. Kenapa, saudara? Karena orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang datang di dalam dunia. Mereka sangat mengagungkan Daud yang adalah Raja Yerusalem, Raja Israel yang diurapi oleh Tuhan. Tapi tidak dengan Yesus. Kenapa sampai hari ini orang nangis di tembok ratapan? Karena mereka berdoa meminta Mesias datang. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi bagi Bartimeus untuk mengucapkan Yesus anak Daud, resikonya terlalu berat. Berarti dia berada dalam pemahaman yang berbeda dengan orang kebanyakan, karena di tengah-tengah Yahudi, Farisi pada waktu itu. Dan itu berarti taruhannya bisa nyawa loh, saudara. Karena dia bisa dianggap melanggar hukum atau menghina agama Yudaisme. Kalau orang nggak tahu, orang selalu mengkaitkan Israel dengan Kristen. Di Israel, Kristen itu sedikit sekali, cuma berapa, 3-5%. Lebih banyak Muslim di sana. Makanya saya nggak setuju kalau orang itu ada perang di Israel, nanti yang dibom gereja. Ini orang-orang sumbu pendek yang tidak tahu kebenaran. Saya kemarin ke Eropa, saudara, lalu saya ketemu ada orang lah di sana, TL. Dia bilang gini, Bu, dia bukan orang Kristen. Saya ini mau bicara sama Bu Debbie tuh. Semalam-malaman saya gumuli. Ada yang mau saya sampaikan sama Ibu. Saya tanya, wih, masalah apa ya kok sampai semalam digumuli ya? Iya loh, saya sampai bergumul, saya mau sampaikan nih ke Ibu atau tidak. Kenapa? Saya tuh tahu Ibu Debbie itu seorang pembicara di Indonesia yang cukup punya nama lah. Ibu banyak pengikutnya, pendengarnya. Terus, begini Bu, saya minta tolong Ibu. Tolong luruskanlah sama orang Kristen itu. Maksudnya, jangan orang Kristen tuh bela-bela Israel. Jadi kalau Ibu sendiri, Ibu pilih mana? Bela Palestina atau Israel? Saya ini bingung, saudara. Agak lain ini orang. Terus saya bilang begini, saya nggak mau jawab dulu, saya pengen tahu. Terus kamu mau ngomong apa sama saya? Ibu kasih tahu lah sama orang Kristen itu. Dukunglah Palestina, jangan dukung Israel. Ibu tahu saya adalah orang, dia bilang, yang memboikot Israel. Saya nggak makan McD, saya nggak mau minum Starbucks. Makanya selama di sana saya pengen makan McD, terus dia nggak mau. Dia selalu belokin kita ke restoran yang lain. Padahal kan kita pengen nyoba, anak saya pengen nyoba gitu loh. Terus saya bilang, oh jadi kamu termasuk orang yang memboikot
Kamu tahu nggak di Indonesia yang pada boikot gitu, yang jadi korban itu yang kerja di situ tidak orang Kristen loh, banyak orang Muslim loh, yang akhirnya mereka nggak makan karena diboikot-boikot. Kalau kamu menjadi orang yang salah satu memboikot gara-gara masalah Israel dan Palestina, saya bilang kau salah satu orang yang mabok agama. Banyak orang Kristen mabok agama. Saya bilang kau belum pernah ke Israel, belum. Sekali kau ikut saya. Di Israel itu orang Kristen sedikit. Bahkan kita nggak berani pakai kalung salib kalau ada di Yerusalem. Kau bisa diludahi loh sama orang-orang sana yang lewat tahu kau Kristen. Saya bilang, di sana itu bukan berarti Israel Kristen. Israel sendiri menolak Tuhan Yesus. Kenapa mereka berdoa di tembok ratapan? Karena mereka minta Mesias datang. Apa artinya bagi Bartimeus, saudara? Ini adalah kalau kau berkata Yesus anak Daud, berarti kau siap dirajam batu nggak sama mereka? Iman yang benar, iman yang bukan iman rata-rata dan sembarangan adalah iman yang berani menyatakan siapa Tuhan itu dalam hidup kita, amin? Dia nggak peduli, mau dibunuh, mau dicaci, mau dimaki, bagiku Yesus anak Daud, dia seorang Mesias yang menggenapi nubuatan kita para nabi. Saudara, dalam hidupmu apakah kau malu mengakui Yesus Tuhan? Ada orang-orang yang malu loh. Menyatakan Yesus itu mujizat, Yesus itu Mesias, Yesus itu juru selamat. Ada orang Kristen yang malu. Saya kalau di kantor bu nggak terlalu lihatkan saya Kristen. Kenapa? Karena di antara semua pegawai cuma saya yang Kristen. Ya lebih baik kau keluar aja dari situ daripada kau menyangkal Tuhan Yesus, benar nggak? Ya, saya dengar ada satu artis Kristen yang cukup terkenal, Kristen. Dia ngomong sama artis perempuan ini di media. Kalau saya pindah agama nih, saya tinggalkan Kristen, saya ikut agamamu, kamu mau nggak kawin sama saya? Ya saya komen di situ, jangan kau kawin sama dia, Tuhan aja dia tinggal. Apalagi kau, satu saat kau juga bakal ditinggal sama dia. Orang-orang begini saudara, ya malu mengakui Yesus. Tapi Bartimeus di tengah gerombongan orang yang begitu banyak dan dia tahu mereka semua orang yang tidak percaya Yesus, yang menolak Kristus. Dan saudara tahu kenapa Yesus disalib? Satu-satunya alasan Yesus disalib karena mereka berpikir Yesus menghina Allah dengan mengatakan bahwa dia adalah Mesias yang akan datang yang diurapi Tuhan. Terlalu berani bagi Bartimeus untuk menyatakan imannya. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang begitu hari-hari ini, amin saudara. Waktu saya sembunyikan iman saya, 1 tahun saya menyembunyikan iman saya. Waktu saya jadi Kristen, saya takut. Waduh, kalau ketahuan saya bisa dibunuh, banyak pertimbangan, nanti saya kehilangan apa, saya gini. Sampai akhirnya saya temukan satu ayat firman Tuhan yang berkata, dengan mulut, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, maka engkau akan dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya mulai merenung di situ. Tuhan, kalau saya cuma percaya dari hati, tapi saya tidak mengakui Yesus depan keluarga saya, itu bisa jadi sebuah penyangkalan. Beri saya keberanian Tuhan untuk ngomong di depan keluarga saya bahwa aku telah menerima engkau sebagai Mesias dan juru selamat di hidupku. Saya bergumul 3 bulan saya doa puasa. Bukan mudah saudara. Saya tahu persis apa yang dialami oleh Bartimeus untuk mengakui imannya di tengah orang banyak itu. Saya berdoa puasa 3 bulan, cuma minta Tuhan kasih saya keberanian untuk bisa ngomong depan keluarga saya. Akhirnya saya berani. Saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau ngomong. Mau ngomong apa? Kamu ngomong aja. Gemeteran saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi saya pegang ayat itu, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku bahwa Yesus Tuhan, engkau akan diselamatkan. Lalu saya bilang sama papi saya, Pap, saya mau minta izin mau ke gereja. Saya bukan Debbie yang dulu. Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya tahu apa resikonya. Dan itu juga dilakukan Bartimeus, dia tahu apa resikonya. Makanya kalau kita lihat ayat berikutnya di sana dikatakan apa saudara? Ketika dia berseru memanggil-manggil Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 berkata apa? Banyak orang menegur dia supaya dia diam. Orang-orang di sekelilingnya bilang, ini ngapain sih lu diam? Mungkin ada yang bilang, siapa yang ngomong Yesus itu anak Daud? Diam kamu, ribut aja. Tapi saudara, ternyata ucapan dan seruannya Bartimeus itu keluar dari iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang Yesus katakan, di sana dikatakan ayat 49 apa? Lalu Yesus berhenti. Apa yang membuat langkah Yesus terhenti? Saya yakin di situ banyak orang yang memanggil dia Yesus, Yesus, apalah.
Tapi ada satu ucapan kalimat yang membuat langkah Yesus terhenti dan berpaling untuk melihat kepada Bartimeus. Apakah seruan kita kepada Tuhan cukup membuat Tuhan berpaling untuk melihat kepada hidup kita? Itu tergantung iman yang kau punya. Dan iman yang seperti apa? Bukan iman murahan, bukan iman gampangan, bukan iman sembarangan yang akan membuat Yesus berpaling. Tapi iman yang lahir dari sebuah seruan hati yang siap untuk membayar harga berapapun untuk sebuah harga keselamatan. Amin, saudara. Untuk sebuah harga kepercayaan. Jangan jadi Kristen murahan. Apa-apa dikit tinggalin Yesus, apa-apa dikit menyangkal Yesus, cuma karena uang, karena harta, karena pasangan hidup. Ya, dia melihat sikap hati kita yang berani untuk menyatakan kebenaran. Wah, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan takut, proklamirkan imanmu kepada orang. Kasih tahu Tuhan yang kau percaya itu Tuhan yang berkuasa, amin. Yesus bilang, karena barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan malu mengakui dia di hadapan Bapa kelak. Tapi siapa yang berani mengakui aku di hadapan manusia, maka aku akan mengakui dia di hadapan Bapa. Iman itu butuh pengakuan, saudara. Amin. Kalau kau ketemu orang lagi bimbang, mau nggak kamu aku ketemukan dan aku kenalkan kepada Tuhanku, Yesus yang luar biasa. Ini juga bukti iman yang luar biasa. Dan seruannya Bartimeus membuat langkah Yesus terhenti di antara orang banyak. Dan Yesus berkata apa? Ayat ini berkata, Yesus berhenti dan berkata apa? Panggil dia. Wow, di tengah kerumunan orang banyak, mata Yesus tertuju pada pengemis hina yang bau, yang miskin, yang buta, yang rasanya tidak ada harapan, masa depannya suram karena melihat keadaan yang dia punya. Tapi ketika Yesus memperhatikan hidupmu, maka tidak ada kata mustahil bagi Tuhan. Yesus berhenti dan menoleh dan berkata, panggil dia, bawa dia ke sini. Tidakkah engkau pengen, saudara, menarik perhatian Yesus atas hidupmu? Semua orang Kristen berdoa, tapi yang dijawab tidak semua. Semua orang Kristen berdoa hari-hari ini dengan segala kebutuhan mereka, tapi yang menarik perhatian Tuhan itu juga tidak semua. Ketika perempuan yang pendarahan itu dengan iman melangkah dan berkata, asalku jamah jubahnya aku sembuh. Saudara, Yesus berjalan, ribuan orang yang ikut. Dan Alkitab berkata semua orang menjamah dia, pengen pegang, pengen sentuh Yesus. Makanya ketika Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, dia bertanya sama murid-muridnya, apa? Siapa yang jamah aku? Lalu murid-muridnya bilang, hello, please deh. Tuhan yang ikut kamu ini ribuan orang, semua orang jamah kamu. Tapi Tuhan bilang apa? Semua orang jamah aku. Tapi ada satu jamahan yang berbeda. Karena dia menjamah aku dengan iman, dan imannya menarik kuasaku keluar dari hidupku. Wow. Tidak semua orang seperti itu, saudara. Gak semua orang Kristen menarik perhatian Tuhan dalam hidupnya dan berhasil menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Cuma sedikit. Yaitu orang-orang yang punya iman, bukan iman gampangan. Ketika Bartimeus dipanggil, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Maka ia memanggil engkau, lalu ia meninggalkan jubahnya. Apa arti kata meninggalkan jubah, saudara? Di zaman dulu di Israel, jubah itu ada artinya. Jubah itu bukan sembarangan orang pakai jubah kayak kita pakai jas, pakai aja. Jubah bicara tentang otoritas, kedudukan, jabatan, dan harga diri seseorang. Waktu Bartimeus mau menghadap Tuhan, dia tanggalkan jubahnya. Itu artinya apa? Dia menanggalkan keakuannya. Semua yang tidak pantas dari dirinya dia tanggalkan untuk dia bisa menghadap kepada Tuhan Yesus. Apakah kita menjadi pengikut Kristus, kita sudah tanggalkan semua keakuan kita? Masih banyak orang Kristen yang ikut Yesus, tapi dia bawa semua jubah-jubah kesombongannya, dosanya. Ya, makanya kita tetap lihat orang Kristen ngaku Kristen, utang tidak bayar, tidak usah angkat tangan. Bertobat. Ada orang ngaku Kristen selingkuh. Ya, banyak orang datang ke gereja hari Minggu, tapi ternyata ani-ani, pelakor, rebut suami orang. Banyak orang datang ke gereja hari Minggu tapi ternyata homo, lesbi, ya, penjudi, pendosa. Yang Kristen begini-begini ini bikin malu nama Tuhan. Mending log out aja, jangan log in. Karena kau tidak bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Ketika engkau memutuskan untuk percaya dan menerima Yesus, tanggalkan semua hal yang tidak berkenan, kesombongan, keakuan, dosa, semua hal yang tidak patut engkau bawa di hadapan Tuhan.
kepahitan, tanggalkan semua itu. Itu bicara tentang kerendahan hati. Bartimeus datang menghadap Tuhan, dia tanggalkan jubahnya, dan Alkitab berkata begini, saudara. Lalu dia pergi mendapatkan Yesus. Lalu ayat 51 baca bersama. Tanya Yesus kepadanya, pergilah. Yesus bertanya apa di sana? Ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, pengemis itu yang dia inginkan apa? Saudara, kalau ketemu pengemis, dia paling suka dikasih apa? Uang kan? Nggak ada pengemis minta perhatian, nggak ada ya. Yang minta perhatian itu yang alay lebay itu. Ya. Ada ibu-ibu kepahitan sama suami. Kenapa? Suami saya tuh nggak pernah memperhatikan saya. Ya, nggak usah butuh perhatian ibu-ibu, biarin aja lah. Tapi tolong juga bapak-bapak, kalau kau sudah menikah, kasihlah perhatian sama istrimu ya. Tapi tidak semua manusia itu butuh perhatian sih. Ya, ada yang butuh tumbal. Contoh Nyi Roro Kidul. Itu syaiton. Ya, menumbalkan keluarga, menumbalkan istri, mengorbankan anak, mengorbankan. Orang pengemis yang dia paling butuh itu duit. Lah kalau pengemis ketemu Tuhan yang maha kuasa, yang bisa menjawab semua doa-doanya. Kalau saudara ketemu Tuhan terus ditanya, apa yang kau mau dariku? Kira-kira saudara minta apa? Yang minta uang angkat tangan. Nggak ada. Ya. Nggak ada di sini jemaat Surabaya yang minta uang sama Tuhan, nggak ada. Dahsyat luar biasa, Tuhan segera datang ini kalau begini nih. Sudah dewasa semua jemaat ini, nggak ada yang minta uang ya. Nggak ada ya. Kalau Tuhan hari ini berdiri di depanmu terus bilang, kamu minta apa anakku? Ada yang minta rumah? Yang minta rumah sama Tuhan angkat tangan. Ini memang jemaat di sini sudah mati rasa ya. Nah, nggak tahu ini mati rasa atau memang dewasa, beda tipis sih. Ya, minta rumah enggak, minta duit enggak, minta sukses, ada yang minta sukses? Enggak juga. Luar biasa ya. Kalau gitu kita tutup dalam doa. Saudara silakan pulang semuanya ke rumah. Sudah dewasa semuanya, nggak perlu dengar khotbah lagi nih. Minta duit kagak, minta rumah kagak, minta mobil ada nggak yang minta mobil? Ada anak kecil, saya tidak perhitungkan sih, dia masih kecil. Bahkan dia nggak tahu apa yang dia minta. Ya, nggak ada juga orang jemaat sini minta mobil sama Tuhan, ada. Telepon Pak Mai kedua. Luar biasa loh Pak, ini jemaat dikasih makan apa ya? Sampai begini tidak minta mobil, nggak minta rumah, nggak minta duit ya. Terus kalau berdoa saudara minta apa? Nggak pernah berdoa. Makanya nggak pernah minta, orang nggak pernah doa. Ya Allah, subhanallah, ampuni mereka nih Tuhan. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Minta apa Bu? Kesehatan. No, minta umur panjang. Oh, umur panjang ya. Ada loh bapak-bapak pergi ke dokter, dok saya pengen minta umur panjang. Dokternya tanya, bapak merokok enggak, ngopi enggak, dugem enggak. Terus ngapa bapak mau hidup lama? Mati aja Pak. Nggak ngopi, nggak dugem, nggak ini, minta umur panjang lagi. Ya, ibu berarti minta umur panjang. Emang mau umur panjang mau ngapain? Ibu menjadi penginjil, layanan ke daerah-daerah. Oh, urus suami. Luar biasa loh ya, minta umur panjang untuk bisa urus suami ya Bu ya. Berbahagialah yang menjadi suaminya. Saudara, apa yang kita minta? Kita harus tahu loh, apa yang kita minta dan untuk apa kita memintanya, kita harus tahu. Jangan sampai kita punya iman sembarangan. Ya, Tuhan aku berdoa minta mobil Mercy Tuhan. Gajimu itu sebulan 10 juta. Mercy itu pajaknya setahun berapa? 30, ada yang 50 ya? Jangan nak. Jangan, nanti kau kecekik sendiri. Ya, itu nggak cocok kau minta dalam doa. Ya, kadang kita tuh nggak ngerti yang kita minta itu, kita nggak ngerti. Ada orang minta sehat nih, berdoa Tuhan aku pengen sehat. Tapi dia tiap hari semua dimakan. Ya, semua dimakan, nggak perhatikan hidupnya, kau salah berdoa. Apa yang terpenting dari semua yang penting itu harus kita minta. Bartimeus itu perlu uang, karena dia pengemis, dia buta. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia tahu kebutuhan dirinya yang paling hakiki. Tuhan tanya, apa yang kau minta dariku? Dia bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa itu Rabuni, saudara? Rabuni itu adalah sebutan untuk guru atau mentor. Ini Bartimeus belum pernah ketemu Tuhan Yesus loh. Baru kali itu loh. Tapi waktu dia panggil Tuhan Yesus, panggilan seseorang itu menandakan hubungannya kan. Dia bilang, mentorku, guruku, aku pengen melihat. Kan nggak mungkin saudara kita baru ketemu orang nih ya.
Saudara ketemu orang di lift, terus orangnya bilang, mentorku. Kira-kira saudara gimana? Ini orang siapa ya? Orang aku nggak kenal kok bisa. Gila kali. Iya toh? Saudara pasti bingung kan kalau tiba-tiba orang panggil saudara mentorku? Untuk bisa menyebut mentor itu kan perlu sebuah hubungan kan? Kita tahu dia siapa, kita jadikan dia mentor kita. Saya kadang kalau ketemu orang di lift atau di mall, aduh Bu Dewi Basir, ibu itu mentor rohani saya loh. Saya masih agak nggak kaget. Saya pasti tanya gini, ibu kenapa ibu sebut saya mentor? Karena setiap hari saya ikuti khotbah-khotbah ibu. Dan lewat khotbah ibu, hidup saya berubah. Karakter saya berubah. Lalu dia cerita, saya ingat ya kesaksian ibu tuh waktu dari Jakarta ke Solo naik motor. Saya juga ingat ya waktu itu didoakan pelepasan sama suami ibu karena kepahitan. Dia tahu cerita saya dari awal sampai akhir, dia tahu tentang saya. Kalau dia sebut saya mentor, itu saya, ya saya maklum karena dia tahu semua tentang saya. Tapi kalau saudara baru ketemu orang, saya ketemu misalnya di mana ya, di pasar atau di mana, mentorku, saya tanya, kau tahu saya? Tidak, kau gila. Ya. Bartimeus memanggil Yesus, mentorku, guruku, aku perlu melihat. Aku ingin melihat mataku. Kita yang paling perlu kita minta sama Tuhan itu saudara, supaya mata hati kita, mata rohani kita ini dicelikan. Agar hidup kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan. Lalu ketika dia meminta seperti itu, Yesus berkata di sana saudara, pada saat itu Alkitab berkata, pada saat itu juga lalu kata Yesus kepadanya ayat 52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus bahkan tidak berdoa loh, Yesus nggak bilang maju, tutup mata, minyak urapan mana? Tidak ada. Ketika dia bilang aku pengen sembuh guruku, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan cuma sembuh, tapi dia dapat bonus yang paling hakiki, yaitu keselamatan. Apa yang kita butuhkan di dunia ini, saudara, yang lebih penting daripada keselamatan? Jangan cuma minta uang terus sama Tuhan. Minta supaya mata rohanimu dicelikan, agar engkau bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena kita ada di akhir zaman. Saudara, Alkitab berkata, orang yang hidup dalam kekudusan akan mengalami rapture, pengangkatan sebelum Tuhan datang. Yang tertinggal nanti akan mengalami masa antikris, penyiksaan 3,5 tahun. Di masa penyiksaan berat 3,5 tahun itu tidak ada lagi kasih karunia keselamatan, kecuali engkau bayar dengan nyawa dan darahmu sendiri, lehermu dipenggal karena engkau percaya Yesus. Selama masih ada waktu hari ini, ayo kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita lihat berita-berita hari-hari ini saudara, antikris sudah di depan mata. Antikris itu bukan setan yang menakutkan, yang dalam bentuk pocongan, kuntilanak. Dah. Antikris itu sistem keuangan dunia. Dia akan memaksa semua orang memakai tanda. Tanpa tanda itu kau tidak bisa jual, nggak bisa beli, kata firman Tuhan. Hanya mereka yang dipasang chip itu, dan itu kau harus menyangkal Tuhan Yesus. Di masa penyiksaan besar nanti, Alkitab bilang, harta tidak berguna. Amin. Uang tidak bisa menolong. Yang kita butuh adalah keselamatan. Makanya buka matamu sekarang, buka. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku ingin melihat mata rohaniku supaya aku tahu mana kehendak Tuhan. Dan aku bisa melakukannya. Masih ada waktu saudara. Ayo kita berbenah diri. Ayo tanggalkan jubahmu. Iman yang seperti apa yang Bartimeus punya. Dia tanggalkan jubahnya, segala kekotorannya untuk datang menghadap kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosamu supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Lalu Yesus berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah matanya Bartimeus. Tapi apakah Bartimeus pergi menjauhi Yesus atau pulang ke rumahnya? No. Alkitab berkata, setelah dia mendapat anugerah mujizat kesembuhan, lalu ia mengikut siapa? Yesus dalam perjalanannya. Hanya orang-orang yang pernah merasa diselamatkan Tuhan, mereka yang akan setia untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa saya sampai hari ini pantang mundur Tuhan? Setiap malam sebelum tidur, doa saya cuma begini, Tuhan, kalau malam ini engkau datang, apakah engkau dapati aku berkenan? Apakah aku ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Tolong aku Tuhan.
supaya engkau dapati aku berkenan. Saya tidak mau tertinggal. Saya mau untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Cuma itu yang saya minta sama Tuhan setiap malam. Saya ingatin sama anak-anak saya. Persiapkan hidupmu, persiapkan iman. Kalau malam ini pengangkatan itu datang, jangan kamu seperti orang yang tidak sadar, seperti orang yang tidur. Jangan kamu seperti orang yang buta mata rohaninya. Jangan kaget kalau masa pengangkatan kamu tertinggal, kamu bingung, mami papi kemana ya, kok nggak ada, tiba-tiba hilang. Dan saat itu masuklah masa aniaya besar. Engkau harus dipaksa untuk menyangkal Tuhan Yesus. Engkau akan kehilangan iman. Saudara, setan hari-hari ini tidak datang dalam hidup kita dengan hal-hal yang menakutkan. Saya khotbah di youth kemarin di anak-anak remaja. Setan gak kasih hal-hal yang menakutkan, karena dia tahu itu orang gak akan tertarik. Hari-hari ini setan bekerja dengan cara-cara yang enak. Dia kasih kau handphone. Kenapa saudara? Karena orang itu suka happy yang palsu. Ternyata sekarang ini survei membuktikan, ada ahli kesehatan yang bilang, waktu kita scroll handphone, makin kita scroll, itu hormon dopamin itu keluar. Hormon dopamin itu hormon bahagia, sejenis morfin. Makanya orang kalau scroll handphone 1 jam, 2 jam itu tidak terasa, karena hormonnya itu keluar terus. Tapi itu kebahagiaan yang palsu. Ya, nggak heran kenapa ada anak umur 12 tahun perempuan bunuh mamanya, karena dilarang main HP. Ya, ketika mamanya lagi tidur sampai mati, 12 tahun anak perempuan. Kemarin kejadiannya. Ngeri saudara, ini cara kerja setan. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, kalau kau tiap hari scroll handphone berjam-jam, kau sedang berada di bawah pengaruh setan. Cepat keluar dari sana. Kalau kau terikat dengan game tiap hari berjam-jam, keluar cepat. Itu cara setan hari-hari ini. Orang bisa bunuh orang kalau nggak bawa handphone sekarang. Lalu saya pikir-pikir, ya nanti yang akan jadi chip itu ya kartu handphone itu yang akan dipasang di dahimu. Karena sudah ada di situ mobile banking, sudah ada di situ data pribadimu. Ya, tinggal tunggu dari kelurahan aja dipanggil pasang chip. Sebelum waktu itu tiba, semua sudah dinubuatkan di Alkitab, semua sudah. Jangan pikir antikris itu gereja setan yang pakai jubah hitam, no. Ya, dia terlihat normal sistem keuangan dunia. Sekarang semuanya mulai beralih, ya, semua online. Kita nggak bisa lari, semua data kita sudah masuk, ya, nggak ada lagi yang bisa melarikan diri. Sebelum semuanya terlambat, masih ada waktu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Amin. Bertobat, doa tiap malam, Tuhan, jangan sampai aku dan seisi rumahku terpisah. Saya bilang sama anak-anak saya, sorga itu masalah pribadi-pribadi. Orang tua nggak bisa gandeng anak. Anak nggak bisa gandeng orang tua ke surga. Suami nggak bisa gandeng istri, istri nggak bisa gandeng suami. Karena keselamatan itu adalah pribadi-pribadi kita dengan Tuhan. Siapa yang malam ini datang dengan masalah? Angkat tangan. Yang ada masalah angkat tangan. Yang tidak angkat tangan pulang saja. Siapa yang ada masalah? Angkat tangan. Ya, semua ada masalah ya. Kalau ada masalah itu puji Tuhan, berarti masih hidup. Amin. Bilang kanan kirimu, ada masalah, puji Tuhan, berarti kau masih hidup. Karena kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah mati ya. Selama kita hidup pasti ada. Yang penting jangan cari apalagi masalah buat lo. Ya, jangan saudara ya. Iya, kita percaya bahwa di hidup ini kita akan mengalami yang namanya masalah demi masalah demi masalah. Satu selesai, nggak usah diiringi, nanti saya nangis loh. Duduk saja dengar firman Tuhan. Saudara, ya kadang-kadang masalah itu datang belum selesai, sudah datang lagi lain. Dan kita nggak pernah undang masalah kan? Saudara pernah nggak undang masalah datang? Enggak kan? Bahkan kalau lagi ada masalah, dulu saya kalau ada masalah, saudara saya mikir gitu ya. Kadang sampai malam tuh nggak bisa tidur. Suami saya itu suka ngomong begini, "Say, nggak usah kau pikir itu masalah." Ya, dia bilang, ya taruh aja masalahmu itu. Kalau orang Jawa bilang, ya selehnya masalahmu itu seleh ke pikiranmu itu seleh ke. Letakkan pikiranmu. Saya suka bilang begini, ya saya juga mau meletakkan pikiran saya ini. Kalau bisa disimpan di lemari, disimpan di lemari deh, iya nggak? Ya, katanya nggak usah dibawa pikiran. Kita nggak mau bawa pikiran, tapi kita nggak bawa pun ya ikut, iya nggak? Ya. Nah di sini kita perlu, saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang sedang saudara alami. Mungkin ada yang sedang sakit,
ada yang sedang mengalami masalah keuangan, ada yang sedang mengalami masalah keluarga. Ya, tapi porsi kita itu dalam setiap masalah itu kan pasti beda-beda toh. Dan saya percaya Tuhan itu ya memang suka membentuk kita. Kalau kita sudah lulus dalam masalah keuangan, belum lulus dalam masalah kepahitan, mengampuni, nanti dikasih ujiannya. Karena hidup ini adalah ujian, saudara. Ya, makanya hidup ini banyak masalah. Karena memang hidup ini ujian. Kalau banyak cucian itu laundry. Ya toh? Jadi karena memang ujian ya banyak soalnya, banyak masalahnya. Di sekolah kita belajar ujian, semua mata pelajaran harus ada ujian, dapat nilai. Kalau hari ini kita lulus mengampuni, ya puji Tuhan kita sudah lulus, berarti kita disakiti orang nggak sakit lagi. Kalau kita belum lulus dalam hal keuangan, kita akan diizinkan mengambil hasil keuangan. Kalau kita sudah lulus masalah keuangan, tapi belum lulus di dalam hal mengucap syukur, nanti diizinkan lagi. Nanti kalau belum lulus dalam hal sakit penyakit, diizinkan lagi sama Tuhan. Makanya semakin banyak masalahmu, harusnya kita semakin bersyukur. Berarti ini ujiannya mulai kita bisa kerjakan, dan saya harus lulus dengan nilai yang terbaik. Karena kalau nilainya belum baik, ngulang lagi kita. Ya. Kalau sekolah sekarang itu sudah nggak ngomong sih mau baik atau tidak, bahwa tetap tamat. Tapi nggak lulus, cuma tamat aja. Ya. Nah kita kan nggak mau saudara kita ini tamat tapi nilainya jelek. Tuhan itu mau kita ini punya nilai yang baik dalam kehidupan, amin. Supaya nanti kita ini punya banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Satu saat ada orang datang ke saya itu kepahitan sama mertua saya itu jahat. Berarti saya bilang ini belum lulus dalam hal mengampuni dan mengasihi. Loh maksudnya ibu, ya terus ampuni terus kasihi mertuamu, tapi sudah berkali-kali loh bu. Ya berarti belum lulus. Lah saya tahunya lulus bagaimana? Kalau itu tahunya lulus, kalau kau disakiti mertuamu tapi kau sudah gak sakit hati, itu kau udah lulus. Amin. Ya, yang tepuk tangan berarti mertua-mertuanya galak ini ya. Berarti banyak ini ya. Mertua adalah maut, bukan ipar adalah maut ya. Ada film toh. Jadi ya kalau kamu masih merasa tersakiti, berarti kamu belum lulus. Lalu lulusnya kapan bu? Waktu kamu dijahatin, tapi kamu sudah nggak merasa sakit hati, malah kamu dijahatin mertuamu, kamu kirim dia sate babi. Ya? Ada jemaat yang bilang, oh ya dosa nama itu, tapi satunya tak kasih cyanida. Nah itu kau pembunuh namanya ya. Jadi saudara, itu baru kau lulus benar. Ya, waktu kau dijahatin sama mertuamu, menantumu, iparmu, lalu mampir di toko durian, anterin dia durian. Yesus berkata, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Berkatilah, jangan mengutuk. Ya, kalau ada orang berbuat jahat sama kamu, doakan dan mintalah berkat bagi orang itu. Itu baru kamu lulus. Dan Tuhan bilang, siapa yang mau menjahati kamu terus kalau kamu terus balas dengan baik? Lama-lama dia juga bosan. Karena yang ada di balik manusia itu, yang mencobai kita itu sebenarnya setan. Ya, bukan orang itu, saudara. Nah, masalah demi masalah Tuhan izinkan terjadi itu supaya iman kita ini terlatih. Ya, tapi banyak orang nggak mau, saudara, yang mengalami yang namanya masalah. Banyak orang mau lari, banyak cari jalan pintas. Hidup ini disyukuri saja, dijalani saja. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan, ya. Kalau kau lari berarti hidup adalah pelarian. Capek lari-lari, saudara. Jalani, syukuri, apapun yang terjadi kita belajar bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah lulus semuanya, itu pasti indah, saudara. Nah, Yesus itu dalam pelayanannya ketemu orang-orang masalah terus. Satu kali ada satu kisah, ya, di Lukas 18, Yesus ya berjalan dan dia mengusir roh jahat, ya, di seberang Galilea ketika dia ketemu seorang yang kerasukan roh jahat. Ya, dan orang itu sudah nggak pakai baju, ya. Jadi orang itu kalau kerasukan roh jahat sampai telanjang, saudara, sudah nggak tahu, ya. Nah itu sudah, karena yang menempati dirinya itu sudah bukan dia lagi, tapi setan yang mengambil alih. Ya, jangan berpikir kerasukan itu orang yang
sudah telanjang di jalan tuh kerasukan. Banyak orang Kristen tuh hari Minggu masih duduk di gereja tapi ternyata sudah kerasukan juga. Lihat kanan kirimu ada nggak? Ya, kalau kau tidak mampu mengampuni, kau sudah dirasuk setan itu. Karena bukan Tuhan lagi yang mengambil alih hidupmu, tapi setan. Pokoknya orang dirasuk setan itu tandanya apa? Dia melakukan bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak setan. Jadi kita nggak usah muluk-muluk setan itu kayak apa ya? Oh, setan itu ya kerasukan itu gini, dia manifest. Enggak. Kau nggak mengampuni itu kau sudah kerasukan. Tapi masih level tahap awal. Ya, kalau kau teruskan, ya bisa begitu nanti. Lukas 8 ayat 26, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Saking dia sudah dirasuk roh jahat, bahkan dia hilang kendali atas dirinya. Kenapa setan merasuki orang? Karena tidak ada yang mengendalikan. Perlu kita ini hidup dikendalikan oleh firman Tuhan, supaya setan gak bisa ambil alih, karena yang mengendalikan kita tuh Tuhan. Kalau saudara kosong, nah setan suka itu masuk ke tempat-tempat yang kosong. Dia lihat nih orang kosong nih, ya imannya kosong, apalagi saldonya juga kosong. Nah, setan suka itu. Ya, jadi yang orang ini sudah dikuasai, dirasuki setan, hidupnya diambil alih. Sampai setan suruh dia buka baju, dia lari-lari telanjang, udah gila orang ini. Dia sudah tidak bisa pegang kendali atas hidupnya. Kenapa orang dirasuk setan? Karena imannya kosong, hidupnya kosong, hatinya kosong, pikirannya kosong, saldonya kosong. Lalu ya saudara, orang kalau imannya kosong, pikirannya kosong. Kalau keisi dengan firman Tuhan, maka firman yang mengendalikan hidupmu, firman mengendalikan pikiranmu, setan nggak bisa ambil alih karena dia ada pemiliknya. Di ayat ini dikatakan, lalu seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus. Orang gila ini datang menemui Yesus. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama dia tidak berpakaian, dia telanjang dan dia tidak tinggal dalam rumah tetapi di dalam kuburan. Ya karena sudah setan semua, ya makanya dia tinggalnya di kuburan. Setan bawa dia tidur nyaman, dia di kuburan. Kalau orang normal tidur di kuburan nyaman? Ya kagak lah. Tapi karena setan dalam badannya, ya dia pergi tinggal di kuburan. Karena memang kuburan itu identik dengan Bapak pernah lihat setan di kuburan, Pak? Ya. Jangan sampai juga kau punya pemahaman nanti akhirnya kau jadi takut sendiri. Lama-lama setan lebih rohani dari kau. Ya, lewat di kuburan orang Kristen lihat kuntilanak, teriak setan, lari terbirit-birit. Kuntilanaknya lihat dia gini, darah Yesus. Jadi lebih rohani siapa? Kasihan deh lu. Harusnya kau lihat setan gini, darah Yesus, setannya hilang. Kalau orang Kristen tidak lihat setan, lari setan terbirit-birit. Jadi setannya gini, darah Yesus. Karena lihat imanmu tuh yang penakut. Orang ini tidur di kuburan tiap malam. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan, orang gila yang dirasuki banyak setan, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Setan tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, anak Allah yang maha. Jadi Alkitab ini luar biasa. Di Alkitab setan juga mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Dia bilang, ya, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Kata-kata ini tidak keluar dari seorang manusia, tapi dari roh jahat yang ada dalam dirinya. Dia bilang, jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Waktu Yesus berkata bahwa keluar kau roh jahat, orang itu memohon, setannya bilang jangan siksa aku. Dan karena setan yang menguasai dirinya, setan ini sering menyeret-nyeret dia, makanya dia dibelenggu oleh keluarganya, oleh penduduk di situ, diikat dengan rantai, tetapi dia putuskan rantai itu. Lalu dia dihalau oleh setan pergi ke tempat-tempat sunyi. Makanya saudara, orang-orang yang suka menyendiri itu tuh setan suka loh. Kau jangan suka-suka menyendiri ya.
Kalau ada masalah, cerita ke temenmu, doa sama-sama. Atau dengerin khotbah, baca firman, nyanyi puji-pujian. Jangan pergi menyendiri. Nanti kalau jiwamu kosong, setan masuk. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Legion itu artinya banyak roh jahat. Jadi ini memang sudah setannya setan, banyak setan kumpul di situ. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang. Ya, setannya bilang, Tuhan jangan suruh kami masuk ke dalam jurang. Lalu di sana ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan di lereng gunung. Dan setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Dan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Setan itu suka tinggal kepada sesuatu yang hidup, yang bernyawa. Makanya mereka minta untuk alihkan kami ke babi. Mungkin itu penyebabnya kita ini tidak boleh banyak-banyak makan. Karena kadang orang kalau sudah makan babi kesetanan juga. Lupa diri makan babi terus, akhirnya kolesterol naik. Nah, ini bahaya saudara ya. Jadi perhatikan, memang setan lebih suka tinggal pada sesuatu yang hidup, yang bernyawa, supaya bisa mengendalikan. Karena setan itu suka mengambil alih saudara. Dan akhirnya Yesus mengabulkan mereka masuk ke babi itu. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Tapi tetap juga terjun ke jurang. Setan yang mengendalikan. Tadinya kan babi-babi itu waktu belum kerasukan setan, mereka kan tidak terjun ke jurang toh. Mereka lagi cari makan. Perhatikan, ketika setan menguasai seseorang atau makhluk hidup, dia akan mengendalikan orang itu. Kenapa orang bisa bunuh diri saudara? Itu bukan dari dia, itu dia dirasuk setan. Dan orang yang bunuh diri itu biasanya karena ada masalah. Waktu dia hadapi masalah, dirinya kosong, menyendiri, putus asa, kosong, setan masuk. Ketika setan masuk, setan yang mengambil alih hidupnya lompat dia dari apartemen. Kadang orang bunuh orang, dia tidak sadar, setelah mati baru dia bilang, aku tadi tidak sadar bunuh suamiku, waktu sudah mati baru sadar. Karena memang dia diambil alih, dirasuk, dikendalikan. Makanya jangan biarkan dirimu itu kosong, isi dengan firman Tuhan. Ya, akhirnya mati juga, lompat juga ke jurang. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, yang kasihan sih penjaga babi ini. Kenapa juga pas dia ada di situ? Ya, tidak tercatat kerugian babinya berapa sih. Ya. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat yang terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ya, mereka cerita saudara. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Dia sudah duduk di kaki Yesus. Ia telah apa? Berpakaian dan sudah waras. Kalau setan menguasai orang, orang itu tidak waras. Ya, jadi hati-hati kalau kau mulai tidak waras, marah-marah terus, itu tanda awal dirasuk. Itu, ya. Jadi tolong salam waras. Jangan tidak waras. Dia sudah berpakaian, sudah duduk di bawah kaki Yesus dan mereka menjadi takut. Zaman itu saudara, nggak ada kesembuhan buat orang kerasukan setan kecuali memang Tuhan. Kita masukin orang ke rumah sakit jiwa, itu dia cuma disuntik saraf, dilemahkan supaya nggak ngamuk. Tapi kalau kuasa Yesus yang memerdekakan, itu dia disembuhkan sampai ke jiwanya. Kita lihat di sini, ketika orang gila ini dilepaskan oleh Yesus saudara, dan dia ditinggalkan oleh setan itu, orang-orang melihat hidupnya. Ayat 36 berkata, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Ayat 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah Yesus ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Mereka jadi takut. Waduh, siapa dia ini? Ya, nanti jangan-jangan kami juga dibinasakan ini.
38, perhatikan ini poinnya saudara. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu, dia minta sama Tuhan Yesus, Tuhan perkenankan aku mau menyertai engkau, mau ikut engkau Tuhan. Tapi lihat, Yesus menyuruh dia pergi. Satu pesan yang Yesus katakan kepada dia apa? 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dia menjadi seorang penginjil yang menceritakan tentang kedahsyatan kuasa Tuhan Yesus. Yang tadinya dia mengalami masalah yang sangat rumit dan berat, gila karena dirasuk oleh setan, bahkan mungkin keluarganya pun sudah angkat tangan menyerah, dirantai, dipasung, tetap lolos karena setan itu punya kekuatan yang dahsyat atas dia. Tapi kemudian masalah berubah menjadi berkat ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, satu tujuannya, supaya engkau mengalami pemulihan, dan Tuhan mau engkau pergi untuk memberitakan kebaikan Tuhan itu, dan engkau menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin saudara.